Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kita akan bincang-bincang pada malam ini untuk membahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman melalui kanal YouTube. Baik, pertanyaan yang pertama adalah dari sahabat Gilang Sundoro 5522. Ini cukup lama pertanyaannya, 3 bulan yang lalu, tapi rasanya menarik untuk kita bahas ya Ustadz. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi tanpa aku? Menarik ini Ustadz. Ini karena memang tujuan dari perjalanan tasawuf ini adalah bagaimana kita bisa menjadi tanpa kita ya Ustadz. Silahkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Mbak Dina sudah memberi kesempatan kembali lagi untuk kita bertemu lagi di Illumin Institute. Dan juga terima kasih teman-teman yang sudah bertanya. Nah, kebetulan pertanyaan ini terkait dengan satu syair Rumi yang seluruh syair Rumi itu di akhirnya menjelaskan tentang tanpa aku. Tanpa aku. Jadi sebenarnya kalau kita lihat syairnya, syair ini menjelaskan tentang bagaimana hubungan seorang hamba dengan Tuhan. Gitu. Nah, tentu kita tidak mungkin tanpa aku ya. Kita kan tidak bisa membayangkan bagaimana mungkin aku tanpa aku, itu nggak mungkin. Nah, cuma bagi Rumi kita ini ada beberapa level keberadaan. Nah, salah satunya adalah saya punya aku, di mana aku ini tersambung dengan ilahi di dalam diri. Jadi ada aku dan aku quote gitu ya. Jadi bagi Rumi aku itu ada dua sebenarnya, ada aku palsu, ada aku sejati. Nah, aku sejati ini yang tersambung dengan Tuhan. Tuhan ya. Nah, ketika dia tersambung, maka aku yang lain akan sirna. Nah, satu aku yang langsung hotline connected to God ya Ustadz ya. Makanya kata Rumi, aku datang kepadamu tanpa aku. Jadi kalau kita datang kepadanya itu memang harus tanpa aku yang palsu, tanpa ego saya. Jadi yang dimaksud dengan aku yang palsu adalah ego ya Ustadz ya. Nah, ini pertanyaan adalah bagaimana caranya Ustadz begitu? Nah ini tentu dalam tradisi berbeda-beda ya. Kalau dalam tradisi Sufi ini disebut dengan suluk. Mungkin dalam tradisi lain ada metode lain gitu. Cuma kalau kita pakai tradisi Sufi itu biasanya disebut dengan suluk. Suluk ya. Suluk itu adalah satu perjalanan rohani yang mencoba untuk menepis satu persatu aku yang lain ini elemen-elemen yang lain yang sebenarnya bukan aku sejati ya. Apa saja itu Ustadz? Tadi kan ada ego ya, banyak sekali ya. Makanya di situ tangga stasiunnya banyak, ada beberapa. Ada sebagian Sufi mengatakan 23 stasiun, bahkan ada Sufi mengatakan 1001 stasiun. Baik rekan sekalian, sahabat sekalian. Jadi memang bagaimana caranya menjadi aku tanpa aku adalah kita harus menjadi pejalan ya, pesuluk ya, menjadi pejalan pesuluk. Dalam tradisi Sufi yang kita bicarakan saat ini, maka bagaimana caranya menjadi aku tanpa aku adalah dengan menjalani suluk ya, menjalani suluk. Nah, nanti gimana suluk itu kita bahas di episode yang lain. Baik. Pertanyaan selanjutnya adalah, nah ini masih baru dari rekan Siswanto. Ini dari Twitter. Iya, ini dari Twitter. Menarik ya, lebih dinamis ya rasanya di Twitter ya. Oke baik, pertanyaannya adalah, apakah semua umat Islam mesti masuk tarekat dan belajar tasawuf? Nggak mesti. Jadi jelas tidak mesti. Tidak mesti. Jadi tidak semua orang ada dahaga dalam diri untuk mencari kesejatian dirinya lebih jauh, begitu. Jadi secara sederhana sih, yang penting orang berbuat baik, kan? Dia berbuat baik kepada dirinya dan sesamanya, bagi Tuhan itu cukup.
Nah, cuma ada orang yang itu tidak cukup. Itu tidak cukup. Dia ingin menggali lebih diri lagi. Dan dari situ kemudian dia mencoba perlahan-lahan untuk sampai kepada Tuhan. Makanya kan ada hadis yang ma'ruf, man arafa nafsa yang mengenal dirinya, mengenal Tuhannya. Nah, dia terus berjalan terus perlahan-lahan hingga sampai kepada makom Tuhan, makom ilahi. Jadi perjalanan itu tadi kan man arafa nafsa, itu berarti perjalanan mengenali diri itu sebenarnya adalah perjalanan ya Ustaz betul. Mengenali diri itu perjalanan yang mengenali diri kan kita melihatnya diri ini di sini kan ya. Perjalanan itu sementara kalau kita lihat perjalanan kayaknya perjalanan itu menuju tempat lain gitu ya. Nah ini menarik bahwa perjalanan itu adalah perjalanan ke dalam diri ya. Jadi semakin dalam kita melakukan pemahaman, pencarian terhadap diri, maka kita akan menemukan Tuhan di dalamnya sebenarnya ya Ustaz ya. Banyak pernah kita jelaskan perjalanan dalam diri ini sebenarnya menarik. Karena yang berjalan saya, jalannya saya, tujuannya juga ada dalam diri saya. Jadi ketika kita mulai berjalan sebenarnya kita telah sampai. Betul. Saat kau melangkah kau sudah tiba. Siap. Jadi jelas bahwa tidak semua umat Islam itu mesti itu kembali lagi kepada masing-masing kedahagaan hausnya kita terhadap mencari itu tadi ya, melakukan perjalanan itu. Baik, cukup jelas untuk rekan Siswanto. Yang selanjutnya adalah dari Twitter juga, dari rekan Tieko. Bagaimana pandangan tasawuf terhadap seluruh alam semesta beserta isinya? Apakah hanya bumi yang terisi dengan makhluk hidup dan seluruh sisa planet dan galaksi lainnya tidak? Then, why does the universe exist? Nah, ini mungkin beda antara tradisi sufi dengan tradisi lain dalam istilah makhluk hidup. Kalau dalam tradisi sufi semuanya hidup. Jadi waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy dalam Al-Qur'an. Kalau dalam pelajaran biologi kan adalah benda mati dan benda hidup ya. Nah, dalam tradisi sufi semua adalah makhluk dan hidup. Jadi artinya tembok, meja, kursi, gunung itu semuanya adalah mempunyai kesadaran yang disebut dengan kesadaran ilahiyah. Jadi beda-beda kalau misalnya yang kita sebut dalam biologi benda mati. Kalau dalam sufi mereka punya kesadaran disebut dengan syuhur. Kalau tumbuhan disebut dengan nafsun nabatiyah. Ada nafsu tumbuhan. Kemudian kalau hewan nafsul hewaniyah. Manusia nafsul hewani insania atau nafiqiyah. Kemudian ada di atasnya lagi ruh. Jadi semuanya memiliki kesadaran kehidupan. Nah, cuma memang sufi juga menjelaskan bahwa yang kita sebut benda mati ini sebenarnya mereka punya syuur. Jadi tidak menyebut nafs. Syuur itu adalah mereka punya kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah. Jadi kalau saya melihatnya itu gradasi ya Ustaz gradasi ya. Jadi kalau dalam biologi kan benda hidup, benda mati. Ada satu dikotomi yang jelas pemisahan. Kalau ini ada syuur, ada nafs lagi ya. Ada ruh, ada ruh kudus ya. Semakin lama semakin atas semakin suci ya Ustaz ya. Nah, bagaimana dengan planet-planet, galaksi, planet yang di luar bumi? Nah, kalau yang dimaksud bahwa apakah ada manusia lain, yaitu wallahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi kalau ada makhluk lain, saya yakin ada makhluk lain. Cuma yang disebut dengan makhluk itu tentu sesuai dengan konteks alamnya. Di alam ini kan kalau dalam tradisi sufi itu ada ribuan sebenarnya alam semesta semesta ini. Ada ribuan. Cuma mungkin secara general umum kita hanya bagi tiga, ada dunia, ada barzakh, ada ruh. Tapi kalau kita lihat di dunia ini
misalnya alam binatang itu dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Itu kan alam manusia dunia yang berbeda. Alam angin dunia yang berbeda. Oh, gitu. Angin yang kita lihatnya itu tidak mempunyai alam, di sini mempunyai ya Ustaz ya. Okay. Makanya disebut dengan kesadaran ilahi. Dalam Al-Quran kan dan kami perintahkan angin itu kan? Iya. Itu artinya angin mempunyai, angin itu hidup. Ya, angin itu dia punya alam sendiri ya, seterusnya. Okay. Jadi artinya seluruh alam ini termasuk the all universe ini ya, termasuk galaksi, bintang, bulan, matahari, itu semuanya mempunyai kesadaran ilahiyah. Kesadaran ilahiyah menarik di sini. Oke, jadi saya kira sudah terjawab ya. Bagaimana pandangan tasawuf itu tadi adalah semuanya mempunyai kesadaran ilahiyah. Semuanya mempunyai dunianya ya Ustaz ya. Dia punya levelnya sendiri. Levelnya ya masing-masing. Oke, baik. Kemudian kita beralih ke pertanyaan selanjutnya ke rekan Muhammad Hamid. Beliau hidup di abad berapa, di negara mana, apa karya-karyanya? Oh, ini pasti ditanyakan adalah Maulana ya, Maulana Rumi. Oke. Nah, kalau secara sederhana sih tinggal googling. Iya. Banyak ya, betul. Gitu. Nah, cuma sepanjang seingatan saya bahwa Rumi itu lahir tahun 1200, ada yang mengatakan 28, ada yang 1207 dan seterusnya. Dan beliau lahir di Balkh. Nah, Balkh itu sekarang menarik karena banyak yang mengklaim Balkh itu, ada yang mengatakan Afghanistan, ada yang mengatakan Kazakhstan, ada yang mengatakan Tajikistan, kemudian ada yang mengatakan ya itu Persia ya. Di situ Persia besar waktu itu. Persia besar ya. Nah, jadi yang makanya Rumi ini diklaim oleh beberapa negara. Oke, gitu. Kelahiran Rumi ya. Karena beliau meninggal di Turki bilang Rumi punya kami. Punya kami, betul gitu. Ya. Sementara karya-karyanya? Nah, karyanya banyak. Ada karya yang monumental, ada 2 karya besar. Yaitu Ghazal dan kemudian Masnawi. Masnawi ada 6 volume. Kalau Ghazal ini berisi ribuan puisi-puisi. Ribuan puisi-puisi. Kemudian ada Tarji'an. Kemudian yang lebih dulu diterjemahkan Indonesia Fihi Mafi. Tapi Fihi Mafi sebenarnya bukan karya langsung Maulana. Ini adalah yang diterjemahkan di sini ya. Itu catatan murid-murid beliau. Kemudian artinya catatan murid-murid beliau terhadap apa yang disampaikan oleh Rumi, ya, tetapi tidak dalam satu volume atau satu judul yang maksudnya bukan Rumi yang langsung nulis ya. Jadi mungkin ceramah kemudian ditulis kembali oleh murid-muridnya dan tergabung dalam Fihi Mafi ya. Jadi ada Fihi Mafi, ada Ghazal, ada Masnawi ya. Tarji'at itu rubaiyat. Yang populer nih Ustaz. Yang populer ini baik di barat maupun di timur ya, kita lihatnya. Yang mana ini Ustaz? Ada 2 yang populer sebenarnya, Ghazal dan Masnawi. Kalau Masnawi sudah diterjemahkan ke 34 bahasa asing. Selain versi bahasa asli. Kemudian diterjemahkan ke berbagai bahasa asing sebanyak 34 bahasa. Yang belum diterjemahkan secara keseluruhan ini Ghazal. Karena memang bahasanya agak sulit ya dibanding Masnawi. Baik Ustadz ya. Jadi teman-teman kalau mau mendalami pemikiran-pemikiran Jalaluddin Rumi begitu, untuk yang terjemahan langsung dari Persi ke bahasa Indonesia ya, Ustadz Nur Jabir sudah menerjemahkannya baru 2 jilid ya. Masih nanti akan ada proses keseluruhan jilidnya ada berapa ya? 6 jilid ya, 2 jilid yang mohon doanya agar kita sama-sama bisa mendapatkan hasil terjemahannya. Oke, baik. Rasanya ini pertanyaan sudah saya bacakan semuanya dan sudah dijawab semuanya oleh Ustadz. Semoga ini bisa menjawab rasa ingin tahu rekan-rekan semuanya, dan kami terbuka untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya atau kalau sekiranya belum jelas terhadap pertanyaan tersebut. Begitu Ustaz? Betul. Baik.
Baik, terima kasih. Kita terima kasih, akhiri Mbak sesi Dina. kali ini. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.